Jamaah. Alhamdulillah jamaah, masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema amalan di bulan Rajab. Benarkah bid'ah? Masya Allah, di segmen sebelumnya kita udah bahas nih amalan yang pertama tentang doa menyambut bulan Rajab, yang kedua menjalankan ibadah umroh di bulan Rajab. Umroh di bulan Rajab iya, bagaikan umroh bersama Nabi. Masya Allah. Umroh di bulan Ramadan bagaikan haji bersama Nabi. Waduh, Masya Allah. Baik jamaah Islam itu dan dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita yang Masya Allah luar biasa ini. Selanjutnya saya mau ke Ustaz Syam dulu nih. Ustaz Syam, apaan izin bertanya? Saya mohon maaf nih pernah membaca suatu hadis itu bilang katanya barang siapa yang bersedekah di bulan Rajab maka Allah akan menjaganya dari neraka seperti anak burung gagak yang belum tumbuh bulu hingga mati karena usia tua. Emang beda ya sedekah di bulan Rajab ini dengan sedekah di bulan-bulan lainnya, tapi ini hadisnya sahih atau enggak nih Ustaz Syah? Mohon penjelasannya guru, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz AR, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan sedikit bahwa penjelasan ulama bahwasanya yang disebut dengan usianya burung gagak ini ada yang mengatakan bahwa sampai usia 500 tahun. Jadi kenapa dikatakan bahwasanya dari belum tumbuh bulu sampai mati karena usia itu? Karena jarak antara orang yang bersedekah di bulan Rajab ini dengan neraka itu dijauhkan sejauh daripada 500 tahun. 500 tahun hitungan akhirat. Jadi insya Allah mudah-mudahan terbebas daripada api neraka. Bahkan di luar bulan Rajab saja sedekah itu bisa menjauhkan daripada api neraka, apalagi dilakukan di bulan haram. Memang bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada arba'atun hurum yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 bulan yang menjadi sesuatu yang terlipat ganda di dalamnya, termasuk pahala keutamaan ketika seseorang beramal soleh di dalamnya. Dan tentu saja amal soleh kita termasuk daripada sedekah. Berarti sedekah di bulan Rajab memang ada keutamaan lebih dibandingkan sedekah di bulan lain, apalagi dengan niat memuliakan apa yang dimuliakan Allah. Jadi memuliakan apa yang dimuliakan Allah berarti bulan ini kan dimuliakan sama Allah. Kita ikut memuliakannya dengan apa? Dengan sedekah. Maka pahalanya pun akan berlipat ganda. Termasuk diantaranya ada sebuah riwayat mengatakan bahwasanya orang yang bersedekah di bulan Rajab itu maka akan dibangunkan istana di surga Firdaus. Jadi subhanallah, sedekah di bulan Rajab dibangunkan satu istana di surga Firdaus. Jadi kalau sudah ada istananya, tinggal orangnya aja gimana dia mau masuk ke dalamnya atau tidak mau masuk di dalamnya. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Waris nih, jadi sudah ada warisannya di surga, sudah invest dia di surga, udah sedekah di bulan Rajab, ada istananya di surga, tinggal dia bagaimana dia mau masuk ke dalamnya atau tidak mau masuk ke dalamnya. Nah, riwayat ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair salah seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam, kami bukan ahli hadis, namun daripada hadis keutamaan ini, fadilah amal ini tidak mengapa jikalau kita mengamalkannya. Kenapa? Karena di dalamnya tidak bertentangan dengan amalan-amalan yang diajarkan, yaitu dengan bersedekah. Apalagi memang bulan Rajab adalah bulan haram. Kemudian yang kedua, di mana sebuah riwayat juga mengatakan bahwasanya dijauhkan tadi yang dikatakan Mikdad, dijauhkan daripada api neraka orang yang bersedekah. Tentu saja sedekah ini kan banyak ya. Kullu ma'rufin, sedekah itu mengubah yang benci jadi cinta. Subhanallah. Jadi kalau kurang-kurang hubungannya dengan mertua, cobalah bersedekah. Kok mertua yang sih bahas? Kan banyak yang begitu. Kenapa sih? Jadi kalau misalnya mertua agak ngambek-ngambek gitu ya, coba sedekahin. Ustadz, saya udah sedekah sama mertua, tapi setiap minggu saya sedekah, tapi tetap aja mertua saya jutek sama saya. Ya sedekahmu 50.000. Coba 50 juta. Coba 5 juta per minggu. Kau belum datang, udah siap makanan. Masih di perjalanan, udah siap semuanya. Iya. Udah dihidangkan. Udah dihidangkan. Jadi bisa saya mengalami itu. Itu solusi. Ini solusi. Tapi yang paling sedekah tidak ada yang bisa dirubah itu. Dengan sedekah itu semuanya bisa dirubah. Betul, Iya, masalah bisa selesai dirubah semuanya. Iya. Betul. Kalau nomor sedekah alhamdulillah
Belum dicari sudah datang itu mobil. Tapi Ustaz Syam, Iya. yang paling utama di bulan Rajab ini sedekahnya ke siapa dulu? Ke orang miskin kah? Apa ke keluarga? Atau siapa dulu? Apa mertua? Nah, berkaitan lagi dengan hadis baginda Nabi SAW bahwa apa yang kita keluarkan di jalan Allah, apa yang kita sedekahkan kepada fakir miskin, dan apa yang kita sedekahkan kepada wama malakat gitu ya, orang-orang yang berada di antara kita, yakni keluarga ataupun orang yang kerja sama kita, maka lebih besar pahalanya orang yang dekat dengan kita kepada keluarga dan orang-orang yang kerja sama kita. Makanya ada orang yang bertanya kepada Ustadz Maulana kemarin, Ustadz saya sedekah Jumat boleh nggak kalau orang yang kerja di rumah saya ikut makan? Ya boleh, lebih utama lagi malah itu. Lebih utama lagi malah orang-orang yang kerja sama kita mendapatkan daripada sedekah kebaikan kita dibandingkan orang lain gitu. Wah, Masya Allah. Baik, terima kasih Lihat Ustaz aja Syam. siapa yang lebih prioritas. Nah, prioritas itu ya siapa yang lebih membutuhkan juga. Kita lihat dulu orang sekitar kita, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam Sama-sama, penjelasannya, Masya Sijat. Allah. Baik, jamaah Islam yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Ustadz AR. Ya, Ustadz, apa gimana, nih? Mas? Ada pertanyaan lagi Ustadz. Benarkah jika kita berpuasa di hari Kamis di bulan Rajab ini dan melakukan sholat sunnah sebanyak 12 rakaat, maka katanya nih, apapun permintaan kita, doanya itu akan dikabulkan. Oh, Nah, Masya ini benar atau enggak nih? Mohon penjelasannya nih, Guru. Izin Ustaz Iya, Maulana Ustaz Syam, Iya. Bang Iqnat. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Kamis di bulan Rajab ya. Ya. Sekarang hari Selasa. Selasa 2 hari Iya, lagi. Yes, berarti lusa, 2 hari lagi lusa ya, atau sudah lewat sebahagian harinya. Gimana menurut para ulama tentang masalah saum puasa di bulan Rajab ini? Pertama, ada dua mazhab besar dalam pendapat mereka tentang puasa. Yang pertama adalah targhib am fi siyam, yaitu motivasi umum tentang puasa. Karena apa? Ya puasa banyak sekali hadisnya tentang masalah puasa. Terus yang lebih khusus lagi adalah ma warada min at-targhib al-khas fi siyam al-ashhuril hurum, yaitu motivasi untuk puasa terkhusus di bulan haram. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada hadis yang secara khusus Abu Mujibah Al-Bahili mengatakan ada sebuah statement di mana Rasulullah SAW mengatakan sum minal haram watruk. Berpuasalah di bulan haram dan tinggalkanlah. Maksudnya apa? Ini ada perintah tapi ada juga ada perintah mengerjakan, ada perintah untuk meninggalkan. Ya, 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 Artinya pilihan. Tidak sampai derajat kewajiban. Nah, kemudian ada riwayat yang lain dari Usamah bin Zaid yang mengatakan bahwasanya waktu Aisyah radhiyallahu anha wardaha bertanya, kenapa Rasulullah puasa di bulan Sya'ban sebulan full? Maka beliau mengatakan, hadza syahrun yaghfulu fihi katsirun minan nas. Bulan ini kebanyakan umat manusia lalai. Apa yang dimaksud lalai? Dan Rasulullah memperjelas antara Rajab dengan Ramadan. Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar mengatakan, kenapa Rasulullah mengatakan bulan ini banyak orang lalai, di bulan Sya'ban maksudnya? Karena banyak orang fokus di bulan Rajab dengan amal-amal salih, berdoa, berzikir, berpuasa, berumrah dan sebagainya. Sebagaimana di bulan Ramadan, melaksanakan puasa, sholat qiyamul lail dan sebagainya. Tapi Sya'ban tidak dipenuhi dengan aktivitas amal saleh. Padahal di bulan itu kata Rasulullah, bulan di mana terangkatnya amal. Ya. Itulah makanya kata Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar, puasa di bulan Rajab berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Abu Usama bin Zaid tadi dan sekaligus oleh Abu Mujibah Al-Bahili menjadi sebuah ritual yang sangat dianjurkan. Adapun puasa tertentunya tidak ada secara khusus. Misalkan kita mau puasa 3 hari di bulan Ramadan, di setiap bulannya. Kemudian 3 hari itu apakah Ayyamul Bid 14, 15, 16, 13, 14, 15 misalkan. Atau riwayat Abu Hurairah mengatakan boleh bebas. Tanggal 1, tanggal 12, tanggal 20 misalkan bebas, yang penting 3 hari di bulan itu. Atau kita lazimkan puasa yang sudah kita bangun. Senin Kamis, atau puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Atau kalau ditanya boleh nggak puasa mutlak saja? Boleh. Puasa 1 hari boleh di jalan Allah. Karena ada riwayat dari Rasulullah SAW, man shoma yawman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu minan nirani sab'ina kharifa. Allah akan jauhkan wajahnya dari panas api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Jadi ya sayang sekali kalau nggak dimanfaatkan di bulan Rajab, bulan haram ini untuk melaksanakan aktivitas amal saleh, di antaranya puasa di bulan ini. Atau solusinya 10 hari di awal ya. Nah, bisa. Misalkan dia berpuasa di depan. Nah, 10 hari di Rajab di awal, kemudian
kalau Sa'ban 20 hari kan, Ramadan 30 hari. 30 hari. Jadi 10, 20, 30, jadi 60 hari. Ustaz, Begitu. tapi kalau misalnya ada yang mau nih full gitu, 30 hari di bulan Rajab boleh nggak? Boleh aja. Boleh aja. Boleh Ya? aja karena tadi ayatnya saya sebutkan 2 kali, Allah sebutkan di surat Al-Hajj. Minggu saya ya. Jadi boleh-boleh aja merasa ya. tersenggol gitu. Iyalah. Karena ayatnya tadi kau Iya. yu'azzim sya'airallah. Itu syiar-syiar Allah. Gitu. Baik, Jadi baik. tidak mengapa dan sangat dianjurkan bagi kita untuk memuliakan bulan ini. Tadi Ustaz Syam mengatakan di ayat 36 dari surat 9 Ya. bahwasanya bulan-bulan itu dalam setahun 12 diantaranya 4 bulan yang mulia. Maka jangan menzolimi diri kalian. Jadi mempuasakannya sesuai kebiasaan boleh? Boleh. Mempuasakannya 10 di awal boleh? Bahkan mutlak tadi. juga setiap hari boleh? Nah, Mutlak sehari saja kan Mutlak udah sehari 70, saja 70 tahun. Apalagi 30 hari. Wah. Luar biasa. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Sama-sama, AF Masya Allah. penjelasannya. Masya Allah. Baik, jamaah Islam itu indah dirahmati Allah. Alhamdulillah sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke media sosial Islam itu indah. Berarti sekarang tandanya kita harus masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui media sosial Islam itu indah. Sekarang langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama. Ada pertanyaan dari Instagram @hambaAllah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya ingin banget mengumpulkan warga untuk bisa sama-sama bersolawat khusus dan bagi-bagi nasi pada malam ke-15 bulan Rajab. Masya Allah. Tapi susah banget mengajak orang melakukan kebaikan dan meraih pahala di bulan ini. Katanya takut bid'ah, makanya mereka pada nggak mau. Sebetulnya bid'ah nggak sih Ustadz jika bersolawat khusus dan bagi-bagi nasi pada malam ke-15 di bulan Rajab? Ustadz Maulana mohon dijawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersalawat dan kita pun diperintahkan untuk bersalawat. Dalam hal ini bersalawat khusus di bulan pada khususnya bulan Rajab sebenarnya ayat ini turunnya di bulan Sya'ban. Jadi sebenarnya kalau berbicara tentang salawat tidak ada masalah. Salawat kan kita memang dianjurkan bersalawat. Memang ada satu riwayat khusus bahwa kalau kita bersalawat di hari Jumat itu luar biasa pahalanya, kemuliaannya. Apalagi khususnya di bulan Rajab. Nah, berkaitan tentang bersalawat dan bersedekah di malam 15, hari ini sudah 16. Bagi pertanyaan kemarin. Hari ini sudah 16. Tapi kalau berbicara tentang bersedekah memberi makan, tidak ada masalah. Apakah bid'ah? Bukan bid'ah. Karena kenapa? Orang bersedekah itu, apalagi maaf ya, doa itu tarik menarik dengan takdir. Tapi ada yang mendahului takdir, yakni adalah bersedekah. Dan ternyata ada yang lebih cepat daripada sedekah. Apa tuh Ustadz? Memberi makan orang. Kalau masalah susahnya atau tidaknya, orang-orang itu sukanya kalau bersama-sama. Ya. Tidak memberatkan, lalu membahagiakan. Lebih baik lagi kalau kita libatkan mereka sehingga mereka merasa terpanggil dan merasa juga diikut sertakan. Nah, kalau untuk solusi terbaiknya caranya gini, aku kasih kamu uangnya, nanti masak ya buat bawa ke Jelis. Jadi bisa dibagi-bagi. Saya caranya begitu. Jadi dibagi-bagi, nanti bawa, jadi mereka pada datang semua, tidak memberatkan dan disiapkan, dan mereka itu merasa dihargai. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan tugas kepada Abu Sufyan bersama dengan paman Nabi Abbas untuk menjadi panitia ketika Nabi hijrah. Jadi sebenarnya Abu Sufyan itu takut. Apakah nanti gimana ya? Tapi karena merasa mendapatkan kedudukan, dari takutnya, dari tidak maunya jadi mau. Aduh. Jadi ada orang memang harus dilibatkan. Jangan pernah mengusulkan sesuatu pada saat saya memimpin rapat. Pasti kamu yang saya suruh. Jadi usul pikul dong. Nggak usul dia harus pikul. Iya. Usul pikul. Ya. Jadi kalau usul Pokoknya kamu kalau yang saya pimpin rapat, pada usul SAS apa? Bagaimana kalau kita begini? Bagus, kerjakan itu ya. cocok jadi presiden Ustadz. Usul pikul. Mengusulkan berarti dia punya solusi. Iya, sudah tahu ya bagaimana Jadi kalau mekanismenya. ada, ya libatkan mereka, ajak mereka. Baik, terima kasih Ustadz Maulana, mudah-mudahan terjawab. Baik jamaah, kita lanjutkan, kita bacakan pertanyaan kedua. Ada pertanyaan dari Instagram @hambaAllah juga, baik tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
banyak nih yang lebih tahu bulan ini adalah bulan haram. Tapi yang ini dibilangnya bulan haram, dan benar nggak sih orang yang melakukan dosa di bulan Rajab ini akan dilipat gandakan dosanya? Masya Allah, ini pertanyaan bagus sekali. Dan insya Allah akan dijawab langsung melalui tausiah oleh Ustaz Syam. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Maulana, Ustaz AR, Mas Fikdat, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa disebut bulan haram? Yang pertama alasannya karena dari dulu sebelum turunnya Al-Quran juga orang-orang Arab sudah mengharamkan dirinya di bulan-bulan ini. Jadi sudah memuliakan bulan-bulan ini. Haram untuk berperang, haram untuk menyakiti sesama gitu. Jadi mereka hanya mengkhususkan bulan-bulan ini untuk tidak berbuat zalim. Tapi di luar daripada bulan ini tetap berbuat zalim gitu. Itu kebiasaan yang sebelum datangnya Islam. Tapi turun Al-Quran, diutusnya baginda Nabi SAW, tetap dimuliakan bulan-bulan tadi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab. Jadi 3 yang bersambung, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bersambung semua ini 3. Kemudian ada yang berpisah 1, bulan Rajab. Makanya bulan Rajab ini yang paling utama kalau menurut sebahagian ulama karena berpisah sendirian gitu. Saking mulianya itu dia berpisah sendirian karena yang lainnya itu bersambung-sambung. Ada bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu adalah setelah bulan Syawal gitu kan. Setelah bulan Ramadan kita masuk bulan Syawal, ada bulan Dzulqa'dah. Kemudian ada bulan daripada Dzulhijjah, bulan haji, sambungan daripada bulan Dzulqa'dah tadi. Kemudian ada bulan Muharram. Ini 3 bersambung-sambung nih, mulia. Tapi ada yang sangat mulia. Kenapa? Bulan Rajab. Karena dia berpisah sendiri. Saking mulianya dia dipisahkan sendiri. Subhanallah. Itu yang pertama. Lalu kenapa disebut bulan haram? Karena memang Allah haramkan ya. Jangankan orang Arab pada saat itu, bahkan orang Muslim pun akhirnya diharamkan untuk mengangkat senjata, ya, diharamkan untuk saling menzalimi. Fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Dilarang untuk saling menzalimi, apalagi menzalimi diri sendiri, apalagi menzalimi orang lain, karena zalim ini kan adalah perbuatan yang sangat tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zalim itu adalah zulumat fi yaumil qiyamah. Orang yang berbuat zalim di dunia, orang yang menyakiti orang lain di dunia, maka di hari kiamat itu adalah subhanallah, adalah kegelapan baginya. Maksudnya kegelapan ya, kita kan ini mau melangkah di siratal mustaqim. Kalau gelap gimana? Subhanallah. Kita ini mau melangkah untuk mencari syafaat, ya subhanallah. Kalau gelap gimana cari syafaatnya? Kita ini mau mencari jalan ke surga. Kalau dalam keadaan kegelapan, subhanallah, maka tidak akan pernah orang selamat dengan kezaliman-kezalimannya yang dia lakukan di dunia. Yang kedua, termasuk di antara orang yang tertolak doanya ketika dia menzalimi orang lain. Subhanallah. Jadi ada 3 golongan yang ditolak doanya. Yang pertama adalah akilul haram, orang yang memakan makanan yang haram, bukan hanya zatnya haram tapi penghasilan yang haram. Kemudian yang kedua, orang yang masih ada rasa bencinya terhadap muslim lainnya, saudara muslimnya. Yang ketiga, orang yang masih bergibah. Bergibah ini kan zalim. Orang yang masih menceritakan keburukan orang lain, zalim terhadap orang lain, maka dia termasuk orang yang tertolak doanya. Maka subhanallah, ketika dikatakan apakah berlipat ganda dosanya orang yang melakukan kejahatan, kezaliman di bulan haram, maka tentu saja berlipat ganda dosanya karena Allah khususkan bulan ini. Allah muliakan bulan ini, justru engkau menghinakannya dengan kezaliman-kezaliman, maka akan berlipat ganda dosanya. Dari situ pula sebaliknya, kalau kita beramal soleh, justru Allah akan melipat gandakan amalannya. Jadi memang ada bulan-bulan atau waktu-waktu khusus di mana amalan ini lipat gandakan, tapi ketika kezaliman terjadi juga dosa itu bakalan dilipat gandakan. Maka berhati-hatilah. Ada 4 bulan, tapi bukan berarti itu kan orang Arab yang memuliakan 4 bulan ini sebelum datangnya Islam. Karena dulu 4 bulan ini dimuliakan, setelahnya sudah tidak lagi. Tapi orang beriman setelah 4 bulan ini tetap saja memuliakan bulan yang lain. Jangan mengatakan, wah ini bukan bulan haram, bulan Sya'ban, bulan biasa. Makanya tadi disampaikan sebelumnya bahwa banyak orang yang lalai di bulan Sya'ban. Karena di bulan Rajab dia sudah memuliakan, Sya'ban dia akhirnya lalai. Tidak, tentu saja orang yang beriman setelah lewat bulan haram, justru bulan haram ini adalah bulan dia latihan. Setelah keluar, dia memuliakan juga bulan-bulan yang lainnya. Karena hari yang paling mulia dan bulan paling mulia menurut Sayyidina Ali radhiyallahu an adalah di mana bulan Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau bulan Anda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Masyaallah. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ribet banget sih. Yang mana? Yang kanan apa tuh kiri tuh? Ini kan biar
nambah banyak gitu kan. Kita soalnya kan dianjurkan kalau kitanya di bulan Rajab ini dianjurkan untuk perbanyak istighfar, bener nggak? Pertanyaannya, Iya. yakin? Duh, Bukan bid'ah. Tanya yakin lagi. Ustaz kan tahu aku nggak yakinan orangnya. Emang itu sunnah atau bid'ah ya? Aduh, gimana ini ya? Ngeri juga kalau misalnya bid'ah. Aduh, salah nanti. Ayo putuskan. Waduh, jamaah. Aku takut salah. Mending nanti kita bahas setelah yang satu ini tetap di Islami Today ya. Jamaah. Alhamdulillah. Aduh, Ustaz Kenapa harus kasih tahu pink dong. sih? Kenapa harus bingung?